Oke, selamat datang di YouTube channel gue yang bernama The Walking Life. Sebenarnya YouTube channel ini udah gue create dari 2 tahun lalu gitu. Yang awalnya gue mau buat eh apa ya, kamera jalan gitu loh. Jadi kayak misalnya jalan di Jalan Tamrin gitu. Ada sebenarnya ada dua, udah ada 2 video yang gue upload gitu ya. Cuman karena terbatasnya waktu untuk nge-explore untuk konten gitu ya. Karena kalau untuk bikin konten kayak gitu butuh waktu yang harus di dedicated gitu. Nah, itu yang susah buat gua karena kan gua sambil gawe. Oke, jadi gua ini video pertama gua yang akan mengulas tentang kejadian-kejadian yang terjadi dari sudut pandang gua sebagai pemotor gitu. Jadi gua sejak Maret tahun lalu gitu ya. Setahu gue Maret ya. Maret tahun lalu gue tuh punya action cam gitu. Akhirnya action cam, salah satu action cam dambaan gue pada saat itu adalah apa namanya, Osmo Action gitu ya. Yang generasi pertama. Akhirnya gue punya gitu. Sebenarnya gue nggak pengen jadi motovlog karena memang gue nggak ngevlog di motor gitu. Nah, tujuan gue eh, beli si dashcam lah ya kalau di motor. Motocam ini lebih untuk sebagai CCTV gua gitu. Karena jujur kalau di jalan itu kan apapun hal bisa terjadi. Nah, bacot-bacotan di jalan tuh pasti akan sangat mungkin terjadi gitu ya. Nah, kalau kita ketemu sama orang yang oke oke fine gitu, sorry gitu misalnya, atau kalau dia nabrak dia sorry, kalau misalnya kalau gua nabrak gue bilang sorry gitu kan, atau mungkin gua nabrak karena dia yang salah terus dia nggak ngotot, gua sorry terus selesai. Tapi kalau misalnya apapun hal bisa terjadi, dia yang salah dia yang ngotot, atau guanya yang salah tapi guanya ngotot karena gua merasa dia benar. Jadi kayak apa ya, semua hal tuh bisa terjadi, apalagi kalau jam pulang kerja atau jam berangkat kerja itu kan waktu-waktu yang hektik gitu ya, waktu-waktu yang mau kerja nih harus buru-buru, sedangkan kalau pulang tuh udah capek ya, mungkin mau buru-buru pulang tapi lebih kepada capeknya gitu, udah capek ya kan, udah kesel mungkin di kerjaan atau gimana, atau lagi nggak enak badan gitu kan, pengen bawa-bawa pengen buru-buru pulang gitu. Jadi apapun hal bisa terjadi, mungkin guanya yang salah tapi karena gua berasa gua benar gitu ya, padahal mungkin gua tahu gua salah gitu, cuman gua nggak pengen aja gitu ngakuin. Nah, jadi dengan adanya si Motocam ini gua juga harus hati-hati gitu. Jadi kalau gua salah, ya gua, orang kan tahu nih gua direkam gitu. Jadi kalau mereka tahu gue yang salah, mereka akan bertanggungjawabkan juga. Jadi gue pasang Motocam ini di helm gue bukan untuk jago-jagoan di jalan. Gue cuman pengen eh, memberi penglihatan gua gitu ya, bahwa di jalan itu nggak sehalus eh kain sutra gitu. Jadi mari kita lihat gitu ya. Ini video pertama gue tentang apa namanya? Hmm, Tentang penglihatan gua lah gitu ya. Mata kedua gue di motor gitu. Ada banyak videonya sebenarnya, gue ambil ini udah dari sekitar tahun lalu lah ya. Banyak kompilasinya tapi ini gue akan coba tampilin sedikit dulu eh apa namanya, kejadian-kejadian yang ada. Kata-kata kotor mungkin kalian akan dengar gitu ya. Karena memang kadang menahan itu sangat susah gitu. Karena memang sebanyak itu orang yang nggak ngerti caranya berkendara dengan baik. Orang bisa ngegas ngerem dengan baik bisa, tapi mereka nggak tahu gimana cara menghormati orang di jalan. Itu intinya sih. Sesimpel kayak, nanti deh kita lihat ya. Kita lihat ada beberapa video yang eh, lo harusnya bisa sabar, lo harusnya bisa menghormati orang gitu. Nggak asal nyalip nyalip kanan kiri kanan kiri.
gitu. Kalau jalanannya lagi luas, jarak antara satu motor dengan motor yang lain atau kendaraan satu dengan kendaraan yang lain banyak, lu apa namanya, nyalip-nyalip no worries gitu, asal nggak membahayakan orang. Tapi di video yang ini tuh bener-bener orang itu memaksakan untuk nyalip. Kita coba ya. Jadi mulai dengan video pertama itu, ini kejadiannya kalau kalian tahu ini di pertigaan Adiaksa. Nah, di depannya itu, di depan sana tuh pertigaan PDK gitu ya. Ke kanan ke Cirende, ke sana lurusnya itu bisa ke Cinere, bisa balik lagi ke Fatmawati, bisa ke kiri ke Adiaksa lagi. Jadi ada 2 pertigaan yang dekat di sini. Lu bayangin kan ada 2 pertigaan dekat itu kayak apa. Nah, ini kejadiannya kalau nggak salah sekitar ya pulang-pulang jam kerja lah. Jam-jam 7 setengah 8 lah. Nah, jadi kalau kalian yang sering lewat jalan sini tuh pasti tahu ini tuh crowdednya kayak apa kalau udah apa namanya, sore, malam. Jadi kalau dari kanan ini nih kan Bluebird nih. Nah, sebelah kanannya nih harusnya udah jalan pengguna jalan yang sebelah sana yang mau ke arah Lebak Bulus. Cuman dipakai sama orang yang dari Lebak Bulus ke arah PDK itu dipakai jalannya gitu. Jadi kayak lawan arah gitulah. Nah gue nggak pernah mau ngambil itu. Gue ngambil di jalan sini. Cuman struktur jalan di sini memang ya agak nyerong gitulah. Jadi kalau kita ngambil di jalan yang benar ini sebenarnya kita harus agak nyerong ke kanan. Makanya orang lebih banyak ngambil jalan lawan arah gitu. Jadi pokoknya crowded banget lah. Nah, di tempat gue berada ini, gue dari arah Lebak Bulus. Dari arah Lebak Bulus lah lebih tepatnya kalau dekat Pondok Pinang. Nah, dari kiri ini yang dari arah Adiaksa. Nah, ini kondisinya kalau lo lihat tuh lampu hijau kan. Berarti tandanya gue jalan. Tapi yang terjadi adalah, nah, yang kiri ini merah. Iya dong, harusnya begitu dong. Dan di sana, di sebelah kiri sana, di dekat lampu merah itu ada tulisan belok kiri mengikuti rambu atau belok kiri mengikuti lampu lalu lintas. Gue lupa lah, pokoknya seperti itu. Harusnya kalau lampu merah mereka berhenti, mereka mau ke kiri kek, mereka mau ke kanan kek, gitu, atau mereka mau putar balik harusnya mereka nunggu. Cuman kan orang Indonesia ya begitu. Ini gue di sini ngomong bukan sebagai gue orang yang selalu taat peraturan gitu ya. Cuman lihat-lihat kondisi juga gitu loh. Kalau ini sih parah sih gitu. Gua nih kalau gua dari arah Adiaksa kiri itu, kalau emang merah dan yang sebelah kiri ini lurus hijau, gua berhenti. Sampai gua tuh bodo amat orang mau klaksonin karena mereka tetap mau jalan gitu. Jadi gua bodo amat. Atau kadang kalau gua lagi males dengerin ya gua minggir banget ke kiri. Jadi biarin aja tuh orang lewat-lewat gitu. Jadi kita coba lihat ya videonya ini. Ada satu mobil yang rese. Nih, ini kan udah merah ya. Mereka ini mobil tetap jalan tau. Tetap jalan ya. Lihat tuh, rodanya jalan. Jalan ya. Merah woi. Nah, kata-kata kotor keluar. Jadi dan kalau kalian lihat motor-motor juga nggak mau berhenti. Merah woi. Tuh. Gimana nggak macet tau nggak? Jadi motor yang dari kiri ini nggak mau berhenti padahal dia harusnya merah gitu. Kan kunyuk gitu. Jadi perhatiin tuh orang-orang yang udah tahu merah ya sabar, apalagi di daerah-daerah yang macet gitu. Gue mau macet mau enggak kalau merah ya tetap merah, mau tengah malam mau subuh kalau merah ya merah gitu. Karena gue berpikir kalau sepi justru lebih bahaya, orang banyak ngebut. Kita berpikir oh kalau subuh merah lampu hijau bodo amat, lo hajar lo hajar, ada orang juga ngebut kelar hidup lo gitu. Oke, next kali ya. Oh, nih kalau lu lihat nih video nih orang nih yang motor kanan nih PCX merah nih yang kanan yang belakangnya si siapa nih? Belakangnya si Bluebird. Ini dia dari jalan yang lawan arah itu, kan kampret. Dia motong juga. Tuh. Nah, ini video kedua nih. Ini di jalan daerah Cirende. Ini kan lagi merambat ya. Apa sih?
jalannya santai gitu ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu inilah, agak-agak macet lah dikit tapi jalan gitu. Lu lihat nih apa yang dilakukan, lu lihat tuh di spion gua udah ada orang lagi mau nyalip. ah lu lihat tuh coba lu kasih tanggapan sendiri deh. Ini yang gue bilang nggak punya rasa menghormati, nggak punya rasa apa ya, sabar gitu. Masalahnya ini bukan lagi berhenti, kalaupun berhenti ya lu sabar, emang lu doang yang mau pulang cepet gitu, itu kan parah gitu ya. Jadi gue kesel banget nih orang-orang yang kayak gini, gue kesel banget, banyak banget di camp gue tuh kerekam orang-orang kayak gini nih. Ya nggak gue kasih lah di depan nih, gue pepet dia. Bukan gue mau jadi orang jahat ya, biar dia tahu orang nyalip tuh nggak baik gitu. Lo harus sabar, bukan lo doang yang buru-buru. Kalaupun lo buru-buru, lo kasih tanda maaf, kasih klakson kayak atau kasih tanda maaf gitu. Kalau lu bener-bener buru-buru, kalau lu bener-bener butuh, lu harus ada etika gitu, ya nggak sih? Gitu nggak sih? Apa gue yang salah ya? Lu nilai sendiri lah. Nah ini juga kejadiannya di daerah yang deket tadi tuh, cuman ini paginya. Nih gue mau berangkat kerja kayaknya. Nah di daerah ini juga kacau. Ini daerah titik macet juga kalau pagi. Jadi ini pertigaan yang ke kiri ini ke arah Bali, ya ke arah Ciputat lah bisa. Ini daerah Jalan Raya Cirende. Yang kiri ini nih selalu ya macet lah. Ini penyebab kemacetan juga. Nah orang-orang nih yang dari kiri ini nih lu lihat nih ya, ada orang nih sebelah kiri naik motor apalah itu, motong. Dan udah tahu ini kan trotoar ya, trotoarnya modelnya kayak begini lagi, ini bisa jebol tau nggak kalau dilewatin. Lu lihat ya, lihat tuh kelakuannya, spion nggak dipakai, nggak pakai tangan ke, nggak pakai sen ke. Kalau lu mau motong kayak begini tapi lu belok ke kiri, gua nggak masalah deh, lu nggak ganggu gua. Tapi masalahnya ini lu udah diambil di kiri, lu mau ke kanan dan gak sopan gitu. Ini contoh orang gak menghormati dan gak sopan gitu. Ya, gak ada nengok-nengok yang gak ada apa-apanya. Nah ini, ini gue kasih keterangannya. Ini karena ini yang udah gue edit. Nah ini di daerah South City, kalau kalian tahu South City. Nah itu kan kalau kita dari arah kalau kita dari arah ya Lebak Bulus lah ya, mau arah pulang, itu kan kalau dari jam tertentu sampai jam 10 tuh jalanan yang kalau lu mau lurus mau ke arah Pondok Cabe, mau ke arah Pamulang tuh lu harus muterin si South City-nya dulu gitu. Jadi lu nggak boleh lurus. Nah ini kan ada rambu tuh, kalau kalian lihat agak sekilas ya, ngeliatin tuh nggak boleh putar balik di sini. Lo harus muterin si bundaran. Nah, tapi orang-orang ini pada muter balik di situ. Lihat. Bahkan truknya. Nah, harusnya tuh begini. Nih, si kampret ini nih lihat. Nggak ada, udah tahu salah gitu ya. Tuh. Nah, ini juga kampret nih. Ini gue masih inget nih. Karena gue edit lagi kan. Ini di ya Point Square pagi-pagi lah nih. Ini jadi coba kita lihat ya, gue lupa. Orang dari kiri kanan, gue nggak masalah gitu lah. Nih, tes, ya kan? Nggak ada sennya, nggak ada minta maafnya, nggak ada apa-apa ya. Tuh, kalau gue mau kanan pun gue udah pasti sen tuh, dan gue udah ngasih tangan. Ini kan. Kalian nilai sendiri lah. Gimana tuh coba perilaku di jalanan seperti itu. Ini coba kita lihat ya, gue agak lupa ini. Ini sama, motong dari kiri. Tuh, lihat tuh. Nah itu masih mending kasih tangan, nggak niat. Nggak ada. Lu ngapain sih motong dari kiri? Sabar gitu loh. Nih, si botak satu nih. Botak. Asal aja nyalip. Masih sen juga enggak lu. Nih, trotoar buat pejalan kaki bukan buat motor, dan itu bahaya karena jalannya bisa jeblos dan rusak jadinya. Kesel. Kalau gitu nanti ambil ke kanan lagi.
Iya, ini tuh lihat tuh orang seenaknya aja nginjekin si trotoar ini. Kalau gue jadi si bapak ini, gue jalan di tengah, bodo amat. Nih si kampret lihat nih. Nah, 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 lu lihat tuh, kacau kan? Kacau parah. Biarin aja, gue expose ini. Bapak ngomong. Nih orang nih, nyalip dari kanan. Terus, apa ya? Ini, oh kalau ini orang sembarangan aja asal main. Tuh, nggak jelas, nggak jelas. Mau ke kanan, nggak ngasih sen dari kiri. Ini, lihat nih, orang motong. Ini kan trotoar ya, kiri ini trotoar. Ini jalan nih yang ini nih, sebatas si apa sih, beton ini doang nih. Sebatas fluran jalan ini doang. Ini tuh udah hak pejalan kaki sebenarnya. Nah orang ini banyak banget yang ngambil dari kiri terus ke kanan. Nih kayak gini kan udah haknya ini kan, mau motong gitu. Maksud gua, lu sabar kenapa sih? Gara-gara lu tuh bikin macet, tau gak? Kalau lu telat ya telat tuh, lihat tuh. Lihat tuh. Berasa dia udah yang paling si paling buru-buru gitu. Si paling telat. Lihat tuh. Nggak ada etikanya, lihat. Apa kek, minta maaf, kasih tangan. Maaf ya Pak, buru-buru, itu masih ada etika. Lihat tuh, lihat ya. Lu lihat tuh. Dia ke kanan apa lu? Oh, kamu terusin. Lihat tuh. Gimana nggak hancur nih? Beberapa jalan tuh sepanjang jalan Cirende tuh udah banyak yang bolong. Nggak tahu nih sebulan ini gue libur nih gimana nih jalan. Lu lihat tuh, udah dipepet lagi sama orang. Lihat, lihat, lihat tuh. Ini mungkin di mata beberapa kalian yang nonton normal ya. Tapi kalau gue kesel karena mereka tuh nggak menghargai jalan orang. Pertama nggak menghargai pejalan kaki, walaupun nggak ada yang jalan kaki di situ. Cuman maksud gue, lu merusak. Ya lu bayangin kalau itu bolong. Lu bayangin kalau ini bolong, salah satu atau dua bolong, terus hujan, terus jalanannya itu ketutup, terus orang ada yang blesek jatuh, atau ya motor aja yang jatuh juga sekalian. Jadi kacau gitu. Lihat tuh, lihat tuh. Gak bakal gua kasih, sorry ya, gua gak bakal gua kasih orang-orang jalan kayak gini, ini gak bakal gua kasih. Sorry, bukan gua jahat, lu yang jahat. Gak bakal gua kasih ya. Begitu ya. Kita harus tahu mana yang benar, bukan kita lu harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Enggak. Gua harus ngasih tahu lu bahwa lu tuh salah gitu. Nih, ini juga nih, ini pertigaan apa tuh namanya, Adi Aksa juga. Kita lihat apa yang terjadi, gue lupa ini. Hampir sama tuh, lihat motor-motor tuh nggak ada yang ngalah, lihat nggak ada yang berhenti. Kelihatan nggak sih lampu merah di kanannya? Nggak kelihatan ya lampu merahnya. Merahnya harusnya ada di sebelah sini nih, sebelah kanan. Hijau kan, gua tuh hijau. Lu lihat motornya dari kiri, jalan terus bodo amat, peduli mereka. Gak ada Merah bang. tangannya. Nih sama nih daerah-daerah Cirende tadi juga. Lihat ngambil jalannya yang kiri berarti. Tuh, lihat tuh. Pede banget, nggak ada sen-sennya ke kanan. Terus kalau gue jadi lo, gue senggol, ambil lagi kiri. Maksud gue, woi men, ini bukan jalan nenek moyang lu. Ini daerah PDK. Nah ini daerah PDK juga, komplek PDK. Ini orang yang dari kiri nih, banyak kan orang yang motong dari
belakang. Jadi karena daerah yang belakang gue ini sering macet, jadi orang tuh ada motong di jalan, ada motong jalan ke kiri di belakang gua jauh. Munculnya di sini. Nah, cuman orang-orang ini kadang nggak tahu diri, asal main masuk kayak tuh, lihat tuh. Masuk kayak. Padahal gue yakin dia nggak tinggal situ tuh. Motong tadi dari atas. Wah, apa? Ini apa ya? Gue lupa. Oh, itu. Wah. Lihat kan tuh? Barangan aja. Wah, elah. Motor keren. Orang. Ini apa? Gue lupa orang nih. Tuh. Sembarangan banget lihat. Ibu-ibu agak pakai helm. Asal aja, nggak ada tengok kanannya, karena dia dari arah kiri itu tadinya. Dia menghadap ke kiri, dia langsung belok kanan. Nggak ada tengok kanannya tuh. Kalau lo lihat nih kan dia dari kiri terus ke kanan, nggak ada tengok ke kanannya tuh. Gila kayak gitu tuh. Itu yang cuma bisa ngegas ngerem doang. Kalau gue bilang ngegas ini apa ya, gue lupa. Oh, ini pertigaan lapangan terbang. Sama nih, motong dari kiri, sedangkan ya ini macet keadaannya. Tapi ya lu sabar, kalau lu bayangin deh kalau lu motong begini, yang kayak gue di jalan yang benar ini kan, gue kan harus ngerem untuk ngasih lu jalan, kan kampret. Elu yang nggak sabar, elu yang salah, elu yang motong, elu yang kampret, elu yang dongo, gue yang harus ngerem. Otaknya di mana? Akhirnya yang di belakang gue yang juga jalan yang benar, akhirnya juga harus ngerem. Nah, harusnya orang-orang yang kayak gini jangan dikasih jalan. Kecuali emang lo dari warungnya nih, misalnya di depannya ada tukang apa sih, gue lupa nih. Emang lo habis belanja terus lo mau ke kanan mau ngambil jalan, ya oke lah, itu kan ya beda cerita. Kalau ini emang lo dari belakang gua harus ya, cuman lo motong gitu karena nggak sabaran. Nih kampret ya, lo lihat nggak ada tengok kanannya, nggak ada etikanya gitu, udah tahu mau ngambil jalan orang. Capek. Ya, itu video terakhir. Ini tuh video terakhir. Oke. Jadi ya begitu sekilas video-video yang pernah gue ambil. Mungkin nanti gue akan bikin video lagi. Banyak banget video-video yang gue udah kompilasin ya. Jadi tolong diperhatikan buat teman-teman nih yang pengendara motor juga, saling punya tenggang rasa lah gitu, punya rasa simpati empati gitu, bahwa yang pakai jalan tuh bukan cuman elu, bahwa yang buru-buru itu bukan cuman elu, bahwa yang terlambat itu bukan cuman elu, bahwa yang sibuk bukan cuman elu. Orang lain juga ada di posisi yang sama pada saat berangkat itu. Bahkan mereka pun punya masalah yang bisa lebih berat dari lu. Mungkin udah telat, sakit, terus mungkin orang tuanya atau anaknya sakit di rumah. Jadi banyak permasalahannya. Jadi punya tenggang rasa lah. Kalau lu merasa telat, ya lu berangkat lebih pagi. Jangan lu telat asal serobot kanan kiri, bodo amat orang. Jangan begitu, jangan bikin dosa orang. Ya kayak gua ngomong kotor gitu, lu bikin gua nggak dosa. Ya lu bikin dosa orang gitu. Ya kalau lu bilang ya lu ngapain ngomongin kotor, lah itu terlepas begitu aja. Nah lu kan juga jadi dosa akhirnya, bikin orang marah gitu. Jadi ya gue sih ngomong realistis aja ya, bukan karena gue orang beragama ya lu harus sabar. Jangan kayak gitu juga gitu. Sesabar-sabarnya orang kayak apa sih gitu. Jadi ya mohon diperhatikan buat teman-teman nih ya, dalam berkendara mempunyai tenggang rasa, menghormati dan saling sopan di jalan itu faedahnya banyak
gitu. Jalanan jadi lebih lancar, nggak ada keributan gitu ya. Mungkin akan lebih macet kalau lu di belakang ngantri gitu ya. Tapi jadi lebih lancar aja. Jadi jalan lurus aja lah jalan, tapi kalau lu nyalip dari kiri dari kanan jadi banyak ngerem-ngerem ya gitu. Jadi kalau lu udah di jalur, lu semestinya di jalur lu aja. Kalau lu udah tahu nih di depan lu mau belok kanan, ya lu ngambil ke kanannya udah dari jauh-jauh. Gitu. Kalau ya udah lo di kanan aja terus. Tapi kalau lo mau ke kiri ya lo ke kiri dari jauh-jauh. Jangan nyalip aja kerjanya, nyalip aja. Bingung gua. Oke, sekian dulu. Nanti kita lihat kehebohan-kehebohan lain di jalan apa yang gua rekam. Ya. Thank you buat kesediaannya menonton video gua di channel The Walking Life ini. Bye bye everyone.